menangani kasus-kasus klien-klien yang datang ke saya. Dan saya lihat tuh mereka itu benar-benar merasa kayak, used ya, feel used. Tadi itu yang saya kirim itu tulisannya feel used, itu typo, harusnya feel used, merasa kayaknya, "Gue udah begini-begini nih, tapi kok kayaknya tetap aja saya tuh merasa nggak berharga," gitu. Dan kalau orang sudah merasa nggak berharga itu, mmm, mereka akan perilakunya tuh nggak akan pernah maksimal. Nah, di sini ada Bu Nisa ya, Bu, eee, praktisi produktivitas. Jadi kalau misalnya saya juga praktisi human capital, ketika saya sebagai HR itu saya sering banget menangani kondisi-kondisi di mana beberapa kali ketemu dengan misalnya karyawan yang dia itu datang ke kantor nangis-nangis gitu ya. Oh ya Bapak Ibu, saya di sini nggak pakai materi presentasi ya, tapi saya langsung sharing, nanti Bapak dan nanti Ibu-ibu sekalian akan ada tugas-tugas dikerjakan sendiri, silakan pakai notes kek, atau misalnya mau dikerjakan di handphone silahkan. Jadi kita ini, lebih ke timbal balik ya. Nah, jadi kondisi yang salah satunya yang pernah saya alami, waktu saya kerja sebagai seorang human capital GM di salah satu company gitu, ada seorang karyawan yang dia tuh kerjanya bagus banget. Nah, kerjanya bagus banget dan dia tuh cantik ya. Jadi dia tuh sekretaris direktur, terus, dia tuh juga model, terus ya kalau model kita udah tahu pasti proporsional lah ya, dari keluarga yang boleh dikatakan kaya raya gitu ya, karena begitu dia lulus bekerja langsung pada saat itu, mobil terbaru langsung ibunya berikan sebagai operasional dia gitu, untuk pertama kali dia kerja. Nah, selama di pekerjaan itu dia orangnya selalu kalau misalnya Bapak ibu-ibu sekalian bisa bayangkan tuh, dia tuh yang pakaiannya juga yang up to date gitu ya, terus cheer up. Jadi setiap dia masuk ke ruangan itu langsung menyapa, "Hai, haha, hihi," langsung gitu ya, dan hasil kerjanya juga bagus. Jadi maksud saya, dia tuh nggak cuman cantik secara fisik, tapi juga secara kualitas dan produktivitas dia tuh keren banget. Nah, suatu hari itu saya bingung gitu ya, dia masuk tiba-tiba dia nggak biasa-biasanya pakai jas, terus, jasnya warna merah gitu ya. Jadi Ibu tuh ibu-ibu sekalian bisa bayangin, cewek yang borju, yang baik gitu ya, yang produktivitasnya keren, yang dandannya juga cakep gitu ya. Tiba-tiba dia tiap hari itu selalu hahaha menyapa semua orang dengan ramah, terus dia masuk ke ruangan dengan Eee, tanpa sapaan seperti biasa, terus langsung masuk ke ruangannya gitu. Nah saya ngeliat, wah ini anak kayaknya ada masalah nih gitu ya. Terus saya langsung datengin aja, karena sebagai human capital di situ saya tanya, "Kok tumben hari ini kok ada yang beda deh kayaknya?" Gitu ya. Terus dia cuma ngeliat saya, terus saya udah lihat tuh wajahnya sembab. Dia ini saking kayanya itu dia bisa waktu pengen kuliah S2, jadi anaknya juga rajin belajar ya. Bukan S2, atau dia mau melanjutkan dari D3 ke S1 gitu ya. Orang tuanya itu memperbolehkan dia tuh bebas menunjuk kampus mana aja, mau swasta, mau negeri, berapapun harganya orang tuanya itu membebaskan dia untuk memilih, saking orang tuanya itu, tajir habis gitu ya. Terus saya tanya, "Kamu kenapa?" Gitu. Dia dengan wajahnya yang sembab gitu, terus mulutnya agak manyun gitu ya, dia langsung buka aja tuh tangannya ke saya gini. Terus saya lihat, wah bekas-bekas kayak digores-gores gitu. Terus dia tunjukin satu lagi, gores-gores, tapi ya untungnya nggak sampai kena ke nadi ya, mungkin dia goresnya dikit-dikit tapi banyak gitu. Terus saya bilang, "Loh kamu kenapa?" Gitu. Terus akhirnya dia nangis dan dia katakan, "Saya tuh udah bilang ke ibu mama saya. Mama saya tuh seorang lawyer yang cukup terkenal, yang sibuk sekali, tapi saking sibuknya itu dia nggak punya waktu buat saya. Saya sudah terus kamu udah ngomong belum? Karena kan sama-sama dewasa ya maksud saya ya. Kamu sudah ngomong belum sama, orang tua kamu kalau kamu butuh beliau gitu? Terus dijawab, "Saya sudah ngomong." Lalu ya hanya berubah sekian minggu. Setelah itu kembali lagi sibuk dari pagi sampai malam dan saya udah bilang ke mama saya butuh mama katanya gitu ya.
Nah, saya mau menunjukkan kepada ibu-ibu sekalian, dalam kehidupan ini seringkali kita punya sesuatu hal itu yang kita anggap berharga dan kita harapkan sesuatu yang berharga itu juga memberikan harga ke kita juga. Mengerti ya? Cukup mengerti ya, ibu-ibu maksudnya ya? Kalau nanti nggak ngerti bisa langsung nanya ke saya. Jadi gini, saya merasa berharga kalau misalnya contoh, saya pakai baju merek X seharga sekian juta. Kalau saya pakai baju sekian juta itu, saya pakai nih, orang lain akan menghargai saya minimal seharga baju yang saya pakai, nilai saya, level saya di situ. Nah, sekarang saya mau kasih waktu kepada ibu-ibu sekalian untuk coba dicatat dulu. Saat ini saya sedang merasa berharga atau enggak, atau merasa used. Kayaknya saya sudah melakukan berbagai hal, tapi kok saya merasa tetap enggak berharga. Merasa enggak dihargai orang kah? Merasa diri enggak berharga kah? Gitu ya. Saya kasih waktu Bapak Ibu-ibu sekalian untuk memikirkan tentang diri sendiri kondisi saat ini. Saya berharga atau tidak? Ada perasaan nggak berharga, atau saya merasa ya I'm fine gitu, saya happy-happy aja kok gitu ya. Saya berikan waktu selama 3 menit untuk mencatat dulu, memikirkan atau merasakan apa yang ibu-ibu pikirkan tentang diri ibu masing-masing. Saat ini sedang merasa berharga atau tidak? Nanti saya akan tanyakan jam 8.31. Terima kasih. Oh iya, karena ini adalah self check ya. Jadi silakan jujur ya Bapak Ibu, nggak ibu-ibu sekalian nggak usah takut, wah nanti ketahuan nih ibu ya ini nge-record lagi gitu ya. Nggak usah takut, ini semua catatan buat ibu-ibu sendiri untuk mengecek. Kita sekarang ini self check ya, lebih ke sharing session. Kita mau keluarin apa yang ada di dalam diri kita. Sejujurnya saat ini saya merasa sedang dalam keadaan merasa berharga atau enggak, merasa dihargai atau enggak. Ya, nanti 8.31 saya berharap sudah ada jawabannya dari diri ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Baik, oke, terima kasih Bu Chandayani ya. Jadi saya merasa berharga karena bisa mendidik, mendampingi anak-anak kami. Oke.
Ini ada pria masuk, bagus sekali, ada namanya Pak Aidil. Oh, saya lupa buka cam. Nah, ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian, ini ada Pak Aidil. Selamat malam Pak Aidil. Baik, saya lanjutkan. Oke, Pak Aidil yang baru bergabung, saya tadi meminta kepada para peserta untuk mencatat dengan jujur kondisinya saat ini, apakah sedang merasa berharga atau tidak berharga. Nah, Pak Aidil bisa juga tuh sekarang dicatat, diingat-ingat dalam hati, saya lagi merasa berharga nggak ya? Gitu ya. Atau saya merasa lagi happy nih, atau saya merasa akhir-akhir ini capek banget deh. Apapun yang saya kerjakan tuh nggak pernah ada yang menghargai gitu ya. Silakan jujur pada diri sendiri, catat di notes atau handphone masing-masing. Silakan dikerjakan. Nah, saya akan lanjutkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan ini ternyata ada dua tipe manusia ya. Dia menempatkan dirinya berharga itu kalau satu orang lain menghargai. Yang kedua, dia menyatakan dirinya itu berharga kalau dianya yang mengatakan ke diri saya sendiri, saya berharga. Paham bedanya Bapak Ibu sekalian? Kalau misalnya nggak paham, saya kasih contohnya ya, misalnya gini, kayak tadi, saya itu merasa berharga kalau begini-begini, kalau misalnya di kantor saya dihargai, kalau ketika saya jalan itu orang lain begitu masuk kantor, orang lain langsung bilang, "Selamat pagi, Bu." Gitu ya, itu saya merasa berharga. Tapi ketika misalnya besok pagi saya masuk ke kantor, ternyata ternyata oke, Bu Wifda ya, alhamdulillah saya merasa berharga bersama keluarga. Oke, terima kasih Bu Wifda. Nah, lalu kalau misalnya besok paginya saya masuk kantor dan nggak ada yang menyapa, saya langsung merasa hari itu, kok gini banget sih ya, kok saya dicuekin gitu ya. Saya pernah ketemu dengan seorang pejabat pemerintahan yang dia itu kalau level di daerah dia tuh yang udah topnya ya gitu ya. Setiap dia masuk ke kantor, jadi saya akan bahas tentang kasus-kasus ya Bapak Ibu sekalian, jadi tinggal merefleksikan ke diri sendiri aja kasusnya. Karena kan saya tidak tahu lebih mendalam tentang Bu Nisa, tentang Bu Chandayani, Bu Wifda, dan Pak Adi, saya nggak tahu. Jadi saya hanya merefleksikan melalui kasus-kasus yang saya tangani. Jadi si pejabat ini bilang gini, setiap saya masuk ke kantor, semuanya berdiri. Langsung semuanya bilang, karena dia nomor satu di daerah ya, ingat ya Bapak Ibu sekalian, dia nomor satu di daerah. Jadi begitu dia masuk di ruangan itu, langsung semuanya berdiri, langsung mengucapkan, "Selamat pagi Bu," dengan senyum. Lalu setiap hari begitu, tapi dia perhatikan, ternyata ada satu orang, ya anak buahnya itu, yang setiap dia masuk, peduli pun enggak gitu. Berdiri tidak, mengucapkan selamat pagi juga tidak. Nah, ini terjadi selama berbulan-bulan. Dan akhirnya dia merasa nggak nyaman. Kok ini yang satu ini beda dengan saya gitu ya. Dia akhirnya nggak merasa dihargai gitu ya. Sampai akhirnya dia ngomong langsung dengan si anak tersebut, dia tanya, "Kamu kenapa seperti itu ke saya? Kamu apakah ada masalah sama saya?" Gitu ya. Kenapa dia seperti itu? Karena dia meletakkan keberhargaannya itu pada faktor eksternal. Jadi apapun yang ada di luar dirinya, itu yang menentukan level keberhargaan dirinya, gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian coba dilihat nih. Adakah faktor-faktor luar diri saya yang menjadi standar saya untuk menyatakan bahwa saya berharga? Coba dicatat dulu ya. Itu satu kita sebut dengan namanya keberhargaan eksternal. Keberhargaan yang didapatkan dari faktor-faktor luar. Lalu ada kedua adalah orang yang merasa berharga karena dia sendiri yang menyatakan bahwa saya berharga. Orang lain di sekitarnya mau memperlakukan dia seperti apapun, buat dia nggak masalah. Karena buat dia, dia sudah oke. Istilahnya itu, dunia hancur pun di depan dia, hartanya hilang, terkuras, anak-anaknya bermasalah, buat dia
itu tidak membuat dia menjadi harga dirinya kena. Karena dia merasa aku berharga sebagaimana aku ada sekarang gitu. Nah, coba Bapak Ibu silahkan dicatat, diperiksa di catatannya. Ketika saya merasa berharga, keberhargaan saya itu adanya di eksternal atau di internal. Yang tadi itu saya sebut ya, dia merasa berharga ya karena saya seperti ini adanya dan saya menghargai diri saya sendiri. Apapun di luar saya yang terjadi, saya nggak peduli gitu. Karena buat saya sudah berharga. Itu namanya keberhargaan internal. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu catat dengan jujur keberhargaan yang Bapak Ibu rasakan saat ini itu internal atau eksternal. Silakan saya berikan waktunya 2 menit. Silakan Pak Aidil yang baru bergabung, silakan tentukan juga Pak Aidil saat ini merasa diri sedang berharga atau merasa tidak berharga, gitu ya. Lalu kalau merasa diri tidak berharga, itu kenapa faktornya? Tapi kalau Pak Aidil merasa saya berharga, saya merasa saya ini sekarang lagi oke. Dicek, itu internal atau eksternal. Saya berikan waktunya 2 menit, nanti sampai jam 8.39. Terima kasih. Baik, ibu-ibu sekalian, saya lanjutkan. Kalau misalnya sudah mencatat, saya sekarang sedang merasa berharga atau tidak berharga. Saya merasa berharga karena apa nih? Internal atau eksternal, gitu ya. Oke, saya akan bahas dari eksternal dulu. Kalau misalnya oke, posisi saya lagi tinggi nih, anak buah saya keren, terus kerjaan juga KPI saya bagus. KPI itu adalah Key Performance Indicator ya. Jadi penilaian kinerja saya di kantor lagi keren, tukin saya lagi cakep, itu berarti eksternal. Kalau misalnya Bapak Ibu atau Ibu-ibu tulis, saya merasa berharga karena anak-anak saya baik-baik, karena suami saya seperti ini, karena keluarga saya seperti ini, itu eksternal juga. Lalu misalnya juga saya merasa berharga karena dikenal banyak orang, karena begini begitu. Itu juga eksternal. Jadi semua keberhargaan yang berasal dari luar diri kita adalah eksternal. Tapi ketika ibu-ibu mengatakan, saya merasa berharga seperti saya saat ini, kenapa? Ya saya suka dengan diri saya. Saya menghargai apapun yang Allah izinkan, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Saya senang tiap pagi bangun pagi, saya langsung merasa I'm okay. Fisik saya oke. Tubuh saya oke, gitu ya. Itu adalah internal. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari kedua keberhargaan tadi, yang paling perlu Bapak Ibu mulai sekarang lakukan adalah keberhargaan yang sifatnya internal. Kenapa Bapak dan Ibu, Ibu-ibu sekalian? Karena keberhargaan yang sifatnya eksternal itu hanya sementara. Misalnya, kantor, jabatan, itu sementara. Dengan gampangnya kita bisa lihat perusahaan akan menggantikan karyawannya yang bermasalah, bahkan karyawannya meninggal, sekeren apapun karyawannya itu,
Begitu karyawan tersebut sudah tidak bekerja di perusahaan itu, dalam waktu, ya paling nggak karena saya orang HR juga, dalam waktu mungkin seminggu atau 2 minggu, nggak sampai sebulan, itu pasti akan diusahakan supaya posisi itu segera ada yang menduduki. Artinya apa? Jabatan itu tidak abadi. Yang kedua, kantor itu tidak abadi. Sekeren apapun bisnis kita, bisnis itu tidak abadi. Karena itu disebut dengan faktor eksternal. Lalu bagaimana kalau misalnya keberhargaan saya adalah di anak-anak saya yang baik, keluarga saya yang baik, suami saya atau istri saya yang baik? Saya mau kasih tahu ibu-ibu sekalian bahwa itu adalah eksternal juga. Lalu selanjutnya, saya juga merasa keberhargaan saya itu karena saya punya komunitas yang keren, teman-teman yang baik, itu semua eksternal. Artinya saya bilang itu eh, eksternal adalah itu faktor-faktor di luar diri kita. Dan ketika tiba-tiba hal-hal eksternal itu berubah dengan yang apa kita pikirkan selama ini bagus, dengan standar seperti ini, tiba-tiba ada perubahan, mohon maaf nih, misalnya anak, biasanya dia selalu ranking, juara di kelasnya, tiba-tiba dia nggak ranking, dia nggak dapat juara. Ketika kita keberhargaannya ada pada anak-anak yang pinter, ketika anak tersebut tidak berhasil mencapai skor yang kita inginkan, kita akan merasa tersakiti. Kita akan merasa, kamu nggak menghargai saya sebagai orang tua. Kamu nggak lihat mamamu kerja seperti ini. Kamu nggak ngelihat apa yang mama perjuangkan buatmu, dan sebagainya. Ketika kita menyerahkan keberhargaan kita pada suami kita yang baik, ya nggak masalah suami-suami yang baik ya. Tapi ketika kita merasa berharga, saya merasa berharga karena punya suami yang baik, keren, jabatan dan sebagainya. Mohon maaf, ketika suami tiba-tiba sakit, ketika tiba-tiba suami tidak bekerja, apakah keberhargaan kita bisa kena? Itu akan bisa kena kalau keberhargaan kita ada di dia, gitu ya. Cukup jelas ibu-ibu sekalian? Makanya saya pernah ada suatu kasus di mana seorang suami yang dia mendapatkan jabatan tinggi di sebuah perusahaan minyak dunia, tapi dia di Indonesia ya. Dia diangkat menjadi posisi yang cukup tinggi di situ, di perusahaan minyak tersebut. Dia bangga, ya sah-sah aja dia bangga gitu ya. Tapi bangganya saya bilang kebablasan. Kenapa? Sampai di rumah, dia tempel di depan pintu kamarnya. Kalau misalnya kita di kantor kan, misalnya kita punya kamar khusus ya, itu kan ada nomor ya, misalnya Yeni nomor 1 tuh. Nah, kantor-kantor tertentu itu di depan pintu ruangannya itu ada nama sama nomor NIK-nya. Bahkan mungkin jabatannya apa. Nah, dia bawa tuh papan nama yang kantor itu dia tempel di kamarnya juga gitu ya. Apa yang terjadi? Karena dia meletakkan keberhargaannya pada jabatan dia di luar rumah, di kantor. Ketika bertemu dengan istrinya, dia merasa, loh, seakan-akan jadi nggak selevel. Saya di kantor saya tuh ketemu dengan orang-orang yang begini, begitu ngomong sama kamu kok nggak nyambung ya. Kok ini ya, akhirnya mereka merasa kayak ada gap. Karena apa? Si sang suami itu membawa keberhargaannya di kantor sebagai orang yang dielulukan, yang ya kita tahu sendiri lah ya. Kalau GM di perusahaan minyak seperti apa sih dihargainya, kita bisa bayangkan gitu ya. Itu hal seperti itu dia bawa di rumah dan berharap istri juga menghargai dia sebagaimana orang-orang di kantor menghargai dia seperti itu. Akhirnya yang dia harapkan penghargaannya adalah segini, istrinya kan namanya juga pasangan ya. Dia kan merasa dengan perilaku yang segini itu sudah menghargai suami, tapi buat suami enggak. Di kantor itu orang menghargai saya dengan seperti ini loh. Akhirnya mereka sering clash. Nah, saya mau minta ibu-ibu sekalian lagi, coba tadi kita tuh mengecek diri kita, sekarang kita mengecek hubungan kita dengan keluarga inti kita dulu. Dengan suami, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Saya menempatkan keberhargaan saya pada mereka atau tidak. Karena apa? Begitu mereka tidak sesuai dengan standar kita, harusnya kamu seperti ini, supaya itu sebenarnya
bahasa bawah sadarnya itu adalah bilangnya, supaya saya dihargai dengan segini juga levelnya. Tapi kalau kamu tidak melakukan tindakan seperti ini, yang saya anggap ideal level untuk dalam tanda kurung, saya dihargai, berarti kamu tuh sudah mencoba menurunkan harga diri saya juga. Sekarang, ibu-ibu sekalian, saya mau minta ibu-ibu sekalian catat selama 3 menit, coba diingat-ingat, pernah nggak sih saya marah ke anak atau clash mungkin ya, atau mungkin konflik dengan suami atau berantem lah kecil-kecilan atau debat lah, karena saya meletakkan keberhargaan saya pada keluarga. Coba dicatat, saya kasih waktu 3 menit sampai 8.50. Terima kasih. Silakan jujur ya ibu-ibu sendiri, nanti kan hasilnya buat ibu-ibu juga. Baik, ibu-ibu sekalian, saya lanjutkan. Tadi tentang keberhargaan karena keluarga. Ini yang saya bilang, yang kita harus waspadai gitu ya. Nanti tentang, cara mengubah dari keberhargaan internal ke eksternal ke internal nanti saya akan bahas. Contoh selanjutnya saya mau kasih tahu tentang kasus di mana saya ketemu dengan seorang wanita, dia itu adalah ibu dari 2 orang anak. Dia punya suami, saat ini dia sedang menempuh S3-nya di bidang teknik gitu ya. Dia cerita, saya tuh sekarang ini sedang menempuh S3, suami saya tuh S2. Setiap dia ngomong suatu pendapat, suaminya tuh akan merasa tersaingi, gitu ya. Sehingga akhirnya untuk menurunkan supaya suaminya tidak merasa tersaingi, dia bisa tahu ya, Bu, taunya dia tersaingi gimana? Ya dia bisa feeling gitu ya. Wah, suami aku kalau aku ngomong kayak gini, ngasih pendapat begini, pasti dia akan clash. Dia akan bilang, iya deh aku tahu misalnya kamu
lagi ngambil S3 nih gitu. Itu udah menunjukkan suaminya merasa tersaingi karena mungkin keberhargaan suaminya adalah di hubungan dengan istrinya gitu ya, dengan istri. Jadi eksternal. Nah, sekarang saya mau tanya ke ibu-ibu sekalian, adakah ibu-ibu di sini yang mengalami hal yang sama juga ya? Mungkin sukses dalam karir, sedangkan suaminya itu mungkin tidak seperti dia suksesnya pada saat ini, gitu ya. Nah, saya mau kasih tahu, kalau kondisinya seperti itu dan memiliki suami yang keberhargaannya adalah pada status di pekerjaan, nah, ibu-ibu sekalian harus tahu juga cara untuk menempatkan diri dengan suami yang seperti itu. Kenapa saya bilang menempatkan diri? Kan suami istri ya harusnya mengerti. Percaya Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu sekalian, selama hidup juga kita akan ketemu yang namanya itu perbedaan-perbedaan akan ketemu juga yang namanya oh ternyata gini toh orangnya gitu ya. Kita nggak langsung bisa bilang 25 tahun dengan dia, terus kita bisa langsung tahu arti aslinya. Enggak juga. Saya punya sahabat tuh 25 tahun lamanya bersahabat. Tapi saya sering juga terkejut-kejut, oh ternyata orangnya seperti ini toh gitu. Ternyata waktu 25 tahun bersahabat itu nggak membuat saya mengenal dia siapa. Termasuk dalam hal Pak Sutri gitu ya. Kenapa? Karena dunia ini berkembang. Ketika suami ke kantor, dia mempelajari hal-hal yang baru, istri ke kantor, dia mempelajari hal-hal yang baru. Mungkin materi yang mereka pelajari berbeda, gitu ya. Sehingga bisa saja terjadi perbedaan pendapat dan sebagainya. Tapi kalau keberhargaan suami adalah pada status dia sebagai suami, nah itu bakal jadi clash. Karena itu ibu-ibu sekalian, saya mau men-sharingkan kepada ibu-ibu sekalian, kelanjutannya bagaimana sih kalau misalnya kita ibu-ibu sekalian memiliki suami yang keberhargaannya seperti itu. Nah, akhirnya si dokter ini, calon dokter ini, dia melihat bahwa, oh suami saya ternyata keberhargaannya adalah di status suami, status sebagai suami, gitu ya. Sehingga ketika dia punya pendapat, nah Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu sekalian saya mau kasih tahu apa sih Bu bedanya orang yang kuliah S1, kuliah S2, kuliah S3 gitu ya. Orang selalu bilang, kamu bisa kok punya duit banyak tanpa kuliah. Betul, karena rezeki itu tidak tergantung pada kita kuliah di mana atau level apapun kuliah kita ya. Karena kan rezeki itu langsung dari Allah, langsung dari Tuhan. Bedanya adalah semakin dia tinggi kuliah sekolahnya, maka kemampuan analisanya akan lebih baik. Karena kalau kita pelajari analisa anak SMA, kemampuan analisa anak S1, S2, S3, semakin dia kuliahnya lebih tinggi, analisanya juga akan semakin tajam, semakin mendalam. Karena saya sebagai anak psikologi bisa ngeliat tuh, kalau misalnya kita ngomong sama anak SMA, menurut kamu, pendapat kamu apa sih buah semangka gitu. Dia akan bahas tentang hal-hal yang perifer, yang permukaan aja. Tapi semakin kita bahas ke seorang dokter gitu ya, gimana Pak menurut Bapak tentang semangka? Itu tentang semangka doang. Dia dengan ilmunya yang dalam, apalagi kalau dia misalnya dokter di bidang pertanian, itu akan lebih detail lagi membahas tentang semangka. Nah, ketika dia sedang berkomunikasi dengan suaminya, dia yang punya kemampuan seorang S3, ngobrol dengan suaminya hal yang harus mereka sama-sama tahu, tapi suaminya masih level S2, analisis dia sebenarnya lebih jitu. Tapi karena dia lihat bahwa suaminya tuh keberhargaannya adalah pada status saya sebagai suaminya kamu, dan dia harus hargai itu, gitu ya. Kita sebagai istri kan harus ingat, kita itu penolong. Suami itu di rumah tangga itu tetap nomor satu setelah Allah, kan gitu ya. Jadi nggak bisa, gitu ya, bahwa nggak bisa dong, gue lebih pinter, duit gue lebih banyak, gue lebih terkenal, lu hargai gue. Nggak bisa ya. Begitu sampai rumah, ibu-ibu ingat, suami itu di atas kita ya. Suami itu yang istilah saya tuh penyampai doa kita ke Allah. Kalau misalnya hubungan ibu-ibu sekalian dengan suami itu bermasalah, percaya doanya nggak akan sampai ke Allah dengan lancar ya. Kalau istri sukses, ingat itu karena suami. Doa suami juga. Suami itu tudung ya. Jadi dia tahu kondisi itu. Aku mesti menghargai suamiku.
Karena setiap kami ada pendapat, aku ngasih pendapat, dia langsung ciut gitu. Yang dia lakukan adalah dia menempatkan diri sebagai orang yang mendengarkan suaminya. Karena dia tahu bahwa suaminya itu keberhargaannya adalah pada status bahwa saya adalah suami kamu. Nah, ibu-ibu sekalian, itu kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang keberhargaannya adalah eksternal. Sekarang pertanyaan ke kita sendiri. Ketika kita keberhargaan kita adalah eksternal, pernah nggak kita konflik dengan orang? Misalnya nih, gampang aja, contoh misalnya, saya nggak tunjuk ke ibu-ibu sekalian lah. Punya jabatan tinggi di kantor, GM, direktur, manajer, atau apapun, supervisor. Tiba-tiba anak buah bolak-balik, kita kasih kerjaan, bolak-balik salah, bolak-balik nggak mengikuti yang kita arahkan gitu ya, bisa terjadi. Kalau keberhargaan kita adalah pada status saya sebagai pimpinan kamu, kita akan merasa, lu hargai nggak sih pendapat saya? Saya sudah bilang seperti ini, kamu tetap kerjakan seperti itu, kamu paham nggak apa yang saya maksud? Kamu tahu nggak status saya tuh, kamu itu anak buah saya, harusnya kamu ikut apa yang saya mau gitu ya. Bukannya bolak-balik mengerjakan sesuai yang kamu mau. Itu berarti keberhargaan kita adalah eksternal pada status kita. Nah, ketika kita berurusan dengan orang lain, hal-hal seperti itu akan memancing yang namanya konflik atau membuat hubungan kita dengan orang lain tidak menjadi mulus. Cukup jelas ibu-ibu sekalian? Karena keberhargaan kita itu kita letakkan ketika bicara di kantor adalah supaya kamu tahu, gue ini level manager. Kemanapun kita melangkah sebagai seorang manajer. Makanya banyak banget pada saat kemarin PHK, atau misalnya yang kasus COVID kemarin ya, banyak yang PHK. Saya baca tuh, ternyata sesudah di PHK sungguh miris ya, menyedihkan banget. Katanya ada orang-orang yang tetap bekerja ke kantor, tetap pagi-pagi bangun, pakai baju seakan-akan mau ke kantor, tapi dia tidak berangkat ke kantor. Dia hanya berangkat ke kantor, seakan-akan berangkat ke kantor, tapi hanya nongkrong di tempat-tempat tertentu, nanti jam kerja dia pulang lagi. Kenapa? Karena dia keberhargaannya melekat di kantornya. Dan dia akhirnya takut ngomong ke istrinya, bukan karena nggak punya duit, bukan. Karena malu. Selama ini orang kenal saya sebagai manajer di kantor X, manajer di kantor B. Nah, sekarang saya mau tanya ke ibu-ibu sekalian, punya nggak sifat-sifat seperti itu? Kalau misalnya ada, saya mau ngasih tahu, dari sekarang harus dilepaskan. Kedua, selanjutnya, ada juga orang-orang yang ketiga ya. Orang-orang itu yang dia merasa berharga dengan fashion yang dia pakai. Bajunya harus merek A. Saya percaya nggak ada ibu-ibu di sini nggak ada yang seperti itu. Cuma saya menceritakan aja. Tasnya harus seperti apa, makeup harus seperti apa, mengerti lah ya itu yang saya maksudkan ya. Ketika terjadi COVID kemarin, ketika kemarin terjadi masalah gitu ya, banyak orang-orang yang akhirnya kehilangan pekerjaan, kehilangan uang, mereka sulit untuk melepaskan gaya hidup mereka yang tinggi. Sampai kemarin itu ada seseorang yang menceritakan ke saya, dia sampai ngomong gini, ternyata waktu masa COVID ya, saya menikah dengan orang yang salah katanya. Jadi dia itu adalah seorang pengusaha, selama ini dia punya bisnis di daerah Bandara Internasional di Jakarta, Cengkareng. Tapi begitu, ini kisah nyata juga, begitu COVID itu kena gitu ya, ke Indonesia, melanda ke Indonesia, dia nggak bisa bisnis lagi di bandara. Kemarin itu di bandara dia bisnis makanan gitu ya. Selama dia punya bisnis makanan tersebut, sup-supan, saya nggak usah sebut ya, nanti siapa tahu dia udah buka lagi gitu ya, jadi ketahuan orangnya. Jadi dia bisnis sup lah gitu ya. Selama dia bisnis sup itu, uangnya banyak banget. Istri dimanjakan dengan fasilitas yang mewah, rumah yang bagus di kompleks gitu ya, mobil. Tapi begitu COVID kena kemarin ke Indonesia,
dia harus tutup bisnisnya di bandara. Ternyata begitu gaya hidupnya berubah, istrinya nggak kuat. Istrinya minta cerai. Kenapa? Karena keberhargaan istrinya terletak pada barang-barang, pada barang-barang mewah, pada perhiasan, pada pakaian bermerek, pada tas, dan sebagainya. Saya pernah ada kasus kemarin, bahkan saya diminta hampir jadi saksi ahli untuk sidang perceraian seorang pria terhadap istrinya yang adalah direktur di salah satu perusahaan online shopping di Indonesia. Saya nggak usah sebut namanya ya. Nah, ini juga sama kasusnya. Jadi, waktu mereka pertama kali kenalan, si suami ini posisinya adalah sebagai manajer di salah satu perusahaan, sedangkan si istrinya ini tadinya adalah seorang calon karyawan di situ. Pada saat bekerja di perusahaan itu, wanita ini menjadi anak buah dari si bapak ini. Ternyata setelah itu mereka pacaran dan menikah. Lalu si bapak ini posisinya keren, karena dia perform di Indonesia, dia di consumer goods, saya nggak usah sebut namanya, dia dikirim ke Dubai menjadi saya lupa regional manager atau GM untuk wilayah Dubai. Kebayang ya kekayaannya ya. Jadi wah, di situ dia berlimpah kekayaan. Nah, sampai di situ tiba-tiba si bapak ini dia merasa rindu, pengen balik ke Indonesia. Mungkin dia udah nggak betah gitu ya. Tapi kalau dia harus balik ke Indonesia, dia harus resign dari company itu, karena company itu nggak mau kalau dia balik dan bekerja di Indonesia lagi di perusahaan yang sama. Karena kan jabatannya regional manager gitu di Dubai gitu ya. Tapi dia bilang, aku pengen pulang ke Indonesia, aku nggak betah rupanya di Dubai. Begitu pulang ke Indonesia, dia membuka bisnis sendiri. Nah, bisnis yang dia sukai adalah ikan hias. Nah, jadi dia memulai bisnis ikan hias, sedangkan istrinya mulai lagi berkarir, dan tiba-tiba terjadi kesenjangan. Dia bisnis ikan hias, istrinya naik menjadi direktur dari salah satu online shopping yang lumayan terkenal di Indonesia. 4 besar ada di situ namanya company-nya ya, saya nggak usah sebut ya. 1, 2, 3, 4 saya nggak usah sebut. Nah, di situ. Jadi karena mereka sekarang kondisi ekonominya berubah, sewaktu dia bekerja di Dubai, mereka itu bisa dengan penghasilan suaminya itu bisa liburan. Tahun ini ke negara ini, tahun ini ke negara ini bersama anak-anaknya, istrinya. Tahun ini ke negara ini. Shopping ke sana, shopping kemari, beli baju yang bermerek dan sebagainya. Tapi begitu dia jualan ikan hias, itu semua nggak bisa dilakukan lagi. Kata dia, saya tetap liburan kok Bu, gitu ya. Tapi liburannya Indonesia, ke Jogja, ke Semarang, ke sini. Tapi buat istrinya itu kurang. Kenapa? Karena keberhargaan istrinya adalah di faktor-faktor eksternal. Gue adalah orang yang travelingnya around the world, gue yang harus berpakaian baju ini dan sebagainya. Sampai akhirnya itu kemarin mereka masuk ke sidang, karena si perempuan ini menyatakan di pengadilan dia pengen menalak suaminya karena suaminya tidak pernah memberikan uang bulanan kepada dia gitu ya. Padahal kata suaminya, uang bulanan sebulan itu cuma sekian dan saya sudah bayar tiap bulan, tapi sama istri saya dikatakan enggak, sengaja supaya dia bercerai. Nah, sekarang saya mau cek kepada ibu-ibu sekalian, ada nggak sih ibu-ibu di sini yang meletakkan keberhargaannya pada benda-benda yang ada di sekitarnya? Silakan dicek. Jadi tadi dicek ya, keberhargaan saya di keluarga saya kah, di anak-anak saya, di suami saya, di pekerjaan saya yang sekarang keempat, adakah keberhargaan saya letakkan pada benda-benda, harus barang bermerek tertentu, harus sebagainya, tas, aksesoris, jewelries gitu ya. Silakan dicek. Oke, kalau sudah dicek, kita lanjutkan. Nah, keberhargaan itu ada banyak banget, apalagi yang eksternal itu banyak banget. Ibu-ibu yang lebih tahu bisa ngecek
Sekarang tinggal menentukan. Selama ini keberhargaan saya itu ada di faktor eksternal atau internal. Kalau eksternal apa saja? Mungkin saya baru saja sebut 4, tapi saya nggak tahu mungkin ibu-ibu ada keberhargaannya pada faktor-faktor lain yang sifatnya eksternal, saya nggak tahu, silakan dicatat semua. Kalau sudah, saya akan melangkah ke keberhargaan internal. Nah, ibu-ibu sekalian, tadi saya sudah sebutkan bahwa keberhargaan paling penting itu yang paling utama adalah keberhargaan di dalam diri kita. Keberhargaan tuh gimana caranya, Bu? Gampang banget. Caranya adalah dengan ibu-ibu bangun pagi, langsung bangun dan mengucap syukur sudah diberikan nafas hidup pagi ini. Itu adalah keberhargaan. Lalu ibu-ibu bangun sebelum mandi, pergi ke kaca dulu, lihat mukanya. Dan ibu-ibu bilang, aku suka dengan mataku, aku suka dengan hidungku, aku suka dengan mulutku, aku suka dengan rambutku, aku suka dengan kulitku, aku suka dengan tubuhku. Aku merasa berharga seperti apa adanya diriku. Itu adalah keberhargaan internal. Nah, saya mau tanya, ibu-ibu di sini ada nggak yang sudah melakukan itu? Saya mau ceritakan ibu-ibu sekalian, saya ada kenal orang itu yang dia itu di rumah selalu pakai makeup. Bagus ya, Bu Wifda sudah melakukannya. Nah, itu adalah keberhargaan internal. Kenapa saya bilang itu bagus? Karena tubuh kita inilah yang akan kita selalu bawa kemanapun kita melangkah. Dan yang paling penting adalah jangan sampai karena kita bilang, aku berharga karena aku tubuhku kuat, lalu kita jadi sombong. Enggak. Ya, jangan, hati-hati ya. Ketika kita merasa berharga itu, jangan sampai keberhargaan itu menjadi ria. Keberhargaan itu kalau kita alami, itu tujuannya untuk apa? Untuk kembali ke penyembahan kepada Allah. Cukup jelas ibu-ibu sekalian? Jadi ketika ibu-ibu misalnya bangga, wih gue merasa aku berharga karena badan aku masih tetap bagus pada anakku udah 2. Anak gue SMP lagi. Aku merasa berharga dengan tubuhku yang tetap indah. Misalnya gitu ya. Itu hati-hati ibu-ibu. Jangan sampai yang harusnya posisinya di sini adalah saya bilang itu kan tujuannya untuk menyembah. Menyembah itu berarti lurus ke atas ini loh. Ya, menyembah siapa? Menyembah Allah maksudnya, bukan yang lain ya. Untuk menyembah. Tapi ketika ibu ucapkan itu untuk penyembahan, lalu tiba-tiba hati ibu bilang, tapi coba bayangin ya, badannya yang sana itu belum nikah aja udah jelek banget. Nah, itu berarti keberhargaan itu ibu itu bisa meleset menjadi keriaan alias kesombongan. Nah, itu yang nggak boleh ya. Jadi ingat, ketika ibu-ibu merasa saya berharga karena saya begini begitu, langsung itu harus difokuskan terima kasih Allah. Selalu ucapannya terima kasih Allah. Nah, tadi Bu Wifda udah bilang, saya merasa berharga karena saya bersyukur untuk tubuh yang saya miliki, untuk fisik, untuk kesehatan. Ya, itu udah bagus, cuman hati-hati nggak boleh sampai jadi ria. Itu rianya taunya dari mana, Bu? Ketika kita tiba-tiba muncul pemikiran membandingkan dengan orang lain. Saya berharga karena saya sehat, umur sekian saya masih sehat. Coba yang itu, umur sekian masih udah sakit. Itu berarti keliru ya. Jadi ingat, itu keberhargaan itu tujuannya adalah untuk bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah atas apa yang Beliau berikan kepada kita. Nah, tadi saya mau menceritakan tentang orang yang dia punya keberhargaan yang salah pada dirinya gitu ya. Dia setiap hari harus pakai makeup. Saya ada kenal orang yang seperti itu. Bahkan sampai tidur pun makeup juga dipakai. Makeup yang mana Bu dipakai? Tetap pakai lipstik, tetap pakai alis, tetap pakai celak mata dan tidur. Saya hanya melihat beliau itu tidak memakai makeup kalau dia habis mandi aja. Begitu dia selesai mandi, langsung selalu makeupnya ada, sini ada, sini ada, sini. Ibu-ibu sekalian, saya mau ngasih tahu. Semua ciptaan Allah itu adalah cantik. Semua ciptaan itu Allah itu adalah ganteng.
Kalau Bapak Ibu punya barang di rumah yang adalah kesayangan, apakah ibu-ibu sekalian pelihara barang tersebut? Misalnya, kita punya apa deh, mouse yang kita suka ya, ini ada mouse saya. Oh, saya suka mouse saya. Pasti saya akan bersih-bersihin, saya akan lap-lap tiap hari, saya perhatikan rusaknya di mana. Rusak sedikit saya lapor ke teknisi, tolong dong diperbaiki nih, mouse saya rusak. Itu aja kita lakukan kepada benda mati. Nah, kalau kita keberhargaan diri kita pada fisik kita, berarti kita harus tetap merawat itu dan memeliharanya dengan sungguh-sungguh dan memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Tujuannya untuk apa? Untuk tetap kembali ke ucapan syukur kepada Allah. Karena apa? Kalau misalnya kebayang nggak sih kita ngasih barang ke orang, lalu kita lihat orang itu benar-benar merawat barang yang kita berikan kepada dia. Gimana sih rasanya? Pasti kita merasa bangga, merasa senang. Demikian juga kalau misalnya ibu-ibu keberhargaannya sudah tepat, yaitu pada internal, ketika kita memelihara diri kita, kita mandi dengan ucapan syukur, kita merawat diri dengan ucapan syukur gitu ya, berwudu dengan ucapan syukur gitu ya, itu akan membuat si pemberi itu alias Allah sendiri akan merasa senang. Dan kalau sudah senang bagaimana? Saya tanya, ibu-ibu sekalian punya anak kan? Misalnya kalau anak kita lihat nih anak yang kita sayangi, kita kasih sesuatu barang, dia rawat dengan sungguh-sungguh, terus kita senang, apa yang kita berikan lakukan ke dia? Pasti kan kita pengen lagi, kasih yang lebih, lebih, dan lebih lagi buat dia. Apalagi Allah kita. Jadi ketika ibu-ibu sudah benar menempatkan keberhargaan pada diri ibu-ibu sendiri, dan semakin ibu pelihara apa yang ibu sudah miliki, gitu ya, apakah bakat ibu, apakah fisiknya, atau pemikirannya gitu ya, yang penting tidak ria, itu akan membuat Allah menambah-nambahkan lagi keberlimpahan untuk berbagai bidang, terutama bidang tersebut dalam hidup kita. Cukup jelas ibu-ibu sekalian? Atau ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung atau ke kolom chat. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, itu yang saya sampaikan bahwa satu, dicek dulu, kita keberhargaan kita itu dari eksternal atau internal. Nah, tadi saya sudah sebutkan, kalau ibu-ibu sekarang keberhargaannya adalah faktor eksternal, itu adalah lampu kuning, artinya harus hati-hati. Ya, bukan lampu merah, artinya stop, enggak. Saya bilang itu adalah hati-hati, harus hati-hati. Kenapa? Karena begitu faktor eksternal itu berubah, derajatnya, berubah levelnya, berubah bentuknya, kita akan merasa tiba-tiba harga diri kita kena. Padahal ya mungkin aja misalnya gini, keberhargaan saya karena suami saya tuh care, tiap pagi selalu menyiapkan makan sarapan pagi. Tiba-tiba dia hari ini nggak menyiapkan sarapan pagi, bisa kena tuh harga diri kita. Apapun faktor eksternal, itu akan menjadi lampu kuning bagi kita jika standar keberhargaan kita ada pada faktor eksternal tersebut. Kemarin ibu-ibu baca nggak yang di mana karyawan Google? Karyawan Google ini, dia cerita, dia tuh rame kemarin di TikTok. Dia sedang berangkat ke negara bagian mana, saya lupa, di Amerika gitu ya. Dia sedang meeting dengan, bisnis meeting dengan rekan-rekan Google gitu ya. Dan dia bilang, KPI saya keren katanya, target saya tercapai. Dan ini pada hari kesekian waktu dia mau meeting, pagi-pagi dia bangun, dia bingung loh. Sebelum meeting dia mau akses dulu ke website kantor gitu. Loh, kok diblok semua? Kok diblok semua? Dia coba telepon teman-temannya nggak bisa gitu. Tiba-tiba dia buka email. Email itu berisikan kalimat apa? You are fired. Kamu dipecat. Wah, di situ dia langsung merasa ya kayak dunia runtuh ya. Dia bilang, udah deh, gue nggak usah meeting deh hari ini. Ngapain gue meeting? Orang gue udah pecat katanya gitu kan. Saya mendingan pulang. Nah, ibu-ibu sekalian saya mau ngasih tahu. Apapun faktor eksternal itu bisa berubah dan nggak bisa kita kendalikan.
karena itu adalah sifatnya eksternal. Anak yang baik pun suatu saat, mohon maaf, mungkin bisa tergelincir sedikit. Suami yang tadinya manjain kita pun mungkin pas lagi ada masalah tiba-tiba bisa jadi kasar ngomong ke kita. Pokoknya apapun yang sifatnya di luar kita itu kita nggak bisa kendalikan. Itu yang saya sebutkan, nggak usah meletakkan keberhargaan kita pada faktor eksternal lain. Lagi gitu ya. Karena apa? Yang kita bisa kontrol, yang bisa kita kendalikan adalah faktor internal kita. Yang penting tujuannya bukan ria, tapi tujuannya adalah untuk bersyukur. Karena apa? Saya mau ngasih tahu juga, keberhargaan yang tertinggi itu terletak pada hubungan kita dengan Allah. Itu sebenarnya. Bagaimana Allah mencintai kita sebagai makhluknya, atau Allah mencintai kita sebagai anaknya, disitulah letaknya keberhargaan yang paling hakiki. Karena keberhargaan, karena hubungan kita dengan Allah itu tidak akan pernah berubah. Jadi contohnya ya, Allah itu kan dia cintanya itu tetap ke kita, stabil. Jangan bandingkan dengan koneksi internet ya. Koneksi internet itu bisa turun naik. Tapi bayangkan itu Allah itu koneksinya itu ke kita itu seperti sinar matahari yang Ibu-ibu sekalian misalnya berdiri jam 12 siang, itu sinar matahari tepat di atas kepala, itu dia sinarnya itu tetap dan stabil. Itulah cinta Allah kepada kita. Sebenarnya keberhargaan tertinggi letaknya adalah di situ. Ketika kita menyadari bahwa kita itu dicintai Allah dengan cinta yang luar biasa, yang kadarnya demikian lebih terang dan lebih kencang daripada sinar matahari, dan nggak pernah berubah kekuatan, ya kayak misalnya sinar matahari itu kan kekuatan sinarnya ya, nggak pernah berubah kekuatan cintanya kepada kita. Disitulah sebenarnya keberhargaan internal kita yang tertinggi. Cukup jelas Bapak Ibu-ibu sekalian? Kenapa tertinggi? Karena keberhargaan yang dari Allah, hubungan kita dengan Allah itu nggak akan pernah berubah. Kita mungkin berubah, tapi cintanya Allah itu 100% buat hidup kita dengan kekuatan yang sama, dengan cinta yang tetap, kayak misalnya koneksi itu dengan kekuatan sinyal yang stabil, koneksi stabil, dan nggak pernah berubah dalam hidup kita. Sebenarnya itu adalah keberhargaan yang tertinggi. Dan itu juga adalah keberhargaan internal. Kenapa internal? Karena itu hanya bisa kita miliki kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah dan sesama kita. Kenapa bisa sesama, Bu? Karena kalau hubungan kita dengan Allah baik, pasti hubungan kita dengan sesama pun akan baik. Dan ketika keberhargaan kita itu sifatnya internal, tidak ada yang bisa mengambilnya daripada kita. Apalagi kalau kita sudah memiliki keberhargaan internal yang hakiki, yaitu yang saya bilang tadi, hubungan yang baik dengan Allah, cinta yang kuat dengan Allah, itu adalah sebenarnya keberhargaan tertinggi yang kita harus miliki supaya kita semakin melangkah dengan pasti dalam kehidupan. Sehingga saya bisa bilang seperti tadi, ketika apapun hancur runtuh, tapi hubungan saya dengan Allah saya luar biasa, tetap stabil, apapun, mau anak tiba-tiba nilainya jelek, mau suami yang tadinya lembut sama kita tiba-tiba marah, mau tadinya karyawan itu ada yang tiba-tiba nggak peduli sama kita, mau amit-amit hari ini kita nggak bisa beli baju kesayangan, semua itu sudah tidak menjadi masalah buat kita. Semua itu nggak membuat kita merasa jadi nggak berharga. Kenapa? Karena kita tahu apapun kondisi kita, ketika hubungan kita dengan Allah selalu kita jaga, dan ingat, yang bisa memegang tangan itu adalah Allah yang bisa pegang tangan kita kuat-kuat. Kalau kita mungkin tangan kita itu bisa lepas,
bisa meleng. Tapi ketika kita bilang, aku berharga karena aku dicintai oleh Allah, dan Allah pegang kuat tangan saya, disitulah ibu-ibu sekalian bisa menjadi yang terbaik di versi ibu masing-masing. Dan disitulah ibu-ibu sekalian bisa merasa keberhargaan yang lebih lagi pada diri sendiri, sehingga ketika ibu-ibu sekalian sudah merasa bahwa diri ibu-ibu sekalian berharga, hubungan dengan orang lain pun akan semakin baik. Karena apa? Karena didasari pada ucapan syukur, karena hubungan ibu-ibu sekalian yang luar biasa erat dengan Allahnya. Baik, ibu-ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Kalau tidak ada, halo Pak Sulis. Pak Sulis, materinya sudah mau selesai. Baik, ibu-ibu sekalian, demikianlah sharing hari ini. Pernyataan bahwa karena saya berharga, ingat, kembalikan keberhargaan ibu-ibu sekalian pada internal factor, dan pilihlah keberhargaan yang paling hakiki, yaitu tertinggi adalah hubungan Bapak Ibu sekalian dengan Allah. Dan selalu minta Allah yang pegang tangan ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita dalam menghadapi dunia yang penuh tantangan ini, kita nggak pernah akan bisa kuat kalau kita yang pegang tangan beliau. Tapi minta tangan beliau yang terus pegang tangan kita dengan erat, sehingga ketika apapun masalah yang hampir mengenai hati Bapak Ibu sekalian dan membuat Bapak Ibu sekalian hampir merasa nggak berharga, ketika Bapak Ibu ingat bahwa keberhargaanku yang utama terletak pada hubungan saya dengan Allah, itu semua Bapak Ibu bisa lewati dengan luar biasa, dan ada rasanya tenang dan damai sejahtera di hati. Baik, ibu-ibu sekalian, demikian sharing saya malam ini. Kira-kira ada yang mau disampaikan dari Bu Nisa, Bu Chandayani, Bu Wifda. Baik, Pak Sulis, kalau ada yang mau disampaikan bisa silahkan disampaikan langsung atau di kolom chat. Baik, terima kasih Bu Nisa, jelas dan sangat bermanfaat sekali. Oke, demikian sharing session malam ini. Saya hanya memberikan sharing itu dulu. Semoga tinggal Bapak Ibu sekalian menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika misalnya Bapak Ibu tiba-tiba nanti berinteraksi di marketplace masing-masing, hampir terjadi misalnya kayak ada konflik, ada ketidaknyamanan di hati, langsung dicek. Ini saya sedang meletakkan keberhargaan saya di hal tersebut atau enggak. Ini eksternal atau enggak. Saya sendiri misalnya punya staff gitu ya, bolak-balik misalnya salah, kerjanya salah. Kadang-kadang saya hampir merasa, kok kamu itu membuat saya bolak-balik menista kerjaan kamu. Saya kan bosmu. Itu berarti saya masih menempatkan keberhargaan saya pada pekerjaan. Nah, itu yang harus diputus. Jadi ingat, kemanapun melangkah, ingat, apapun bisa hancur, apapun bisa berubah, tapi yang penting hubungan saya dengan Allah itu harus selalu lurus. Dan saya bersyukur dengan apa adanya diri saya saat ini, fisik saya, keadaan saya, keuangan saya, pasangan saya, anak-anak saya bersyukur, tapi semuanya itu saya hanya serahkan kepada Allah, dan semuanya biarlah hanya untuk ucapan syukur kepada Allah, karena keberhargaan saya terletak ketika Allah mencintai saya sebagai anaknya dan sebagai umatnya. Itu saja sharing saya malam ini. Terima kasih buat kehadirannya Bu Nisa, thank you Bu Chandayani, thank you Bu Wifda, dan thank you Pak Sulis. Sampai ketemu di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih. Oh, Ibu Sulis. Baik, terima kasih Ibu Sulis.